Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Guys, episode kali ini adalah episode spesial di mana episode ini hanya ada 1 tahun sekali di YouTube channel aku. Nama episode ini Ada Tapi Tak Nyata. Nah, di episode Ada Tapi Tak Nyata ini adalah di mana aku akan bercerita mengenai pengalaman horor aku sendiri, berinteraksi dengan makhluk tak kasat mata. Nah, untuk episode kali ini, cerita apa yang akan aku bawakan? Ini dia, Ada Tapi Tak Nyata spesial Spooktober. Jadi kali ini aku akan bercerita mengenai pengalaman aku bertemu dengan makhluk tak kasat mata, yaitu seorang gadis kecil berusia 11 tahun. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2017 dan 18, antara itu ya guys. Jadi pada tahun itu tuh aku pindah, nggak ngekos lagi, pindah ke rumah kakak sepupu aku di salah satu kota inisial B di Pulau Sumatera ya. Nah jadi rumah itu adalah termasuk rumah tua ya guys. Kalau nggak salah itu dibangun sekitar akhir-akhir tahun 70 dan selesai di awal tahun 80-an ya. Jadi tentunya kalau namanya rumah lama itu pasti adalah namanya mistis-mistisnya. Dan memang rumah itu tuh dulunya memang dipasangin kayak ya pengaman-pengaman yang tidak kasat mata itu. Nah aku dulu ternyata orangnya sedikit sensitif ya guys ya. Nah ceritanya itu begini, kakak sepupu aku itu dia itu punya suami tapi sakit. Jadi suaminya itu adalah penyakitnya dan tidak memungkinkan untuk tinggal di sana. Jadi harus dirawat khusus di tempat tertentu. Jadi yang tinggal di sana itu hanya kakak sepupu aku, 2 anak laki-lakinya yang masih SD dan TK, dan 1 mbak yang ngasuh anak-anak itu. Terus akhirnya aku bergabung di sana. Jadi kami totalnya berarti 5 orang ya, dan semuanya 2 laki-laki masih kecil, 3-nya perempuan. Nah jadi karena aku itu dulu hobinya pelihara ular, jadi waktu aku pindah ke sana, memang kakak aku meminta aku pindah ke sana, aku tuh memutuskan untuk tidak tinggal di dalam rumah, tapi memilih kamar yang di luar rumah. Jadi dia tuh ada kamar yang di dalam lingkupan rumah, ada yang kamar di luar, kayak kamar cowok gitu, kamar di luar. Jadi pas buka pintu kamar langsung alam terbuka begitu. Dan itu bersebelahan persis dengan dapur ya kan guys. Dan rumah itu luas banget dan panjang banget gitu. Saking panjang dan luasnya, aku sering mengibaratkan kalau mau dari depan ke dapur itu harus 3 kali naik angkot. Nah istilahnya gitu. Itu sekilas mengenai rumah tersebut ya. Jadi emang riwayatnya memang udah angker rumah itu ya. Terus kejadian ini gini, waktu itu aku mau pulang, aku baru pulang dari dusun aku atau kampung aku gitu, itu kan di kota posisinya ya. Nah ini baru pulang dari dusun aku dari Kabupaten M, pulang nih ke kota B itu. Terus nyampe nya itu jam 4 subuh. Nah waktu itu aku mau ngerjain mbak yang jaga rumah dengan cara aku pulang diam-diam, terus sendal aku masukin, lampunya aku matiin. Tapi alih-alih mau ngeprank mbak di rumah, malah aku diprank sama hantu cilik perempuan. Jadi pas lampunya aku matiin, aku tidur ya guys ya, dengan berselimutkan selimut kebanggaan aku, selimut Doraemon. Jadi pas aku tidur gitu kan lampunya aku matiin, padahal aku nggak pernah sama sekali matiin lampu selama tinggal di rumah itu ya guys ya. Dan aku tuh mau ngeprank, pura-puranya belum pulang, aku matiin lampu, aku tidur dan aku selimutan. Tahu nggak, itu tuh baru udah jam 4:30, artinya udah mau mulai azan gitu. Belum lagi aku tertidur, tiba-tiba guys, sumpah demi Allah aku tidak berbohong, itu ada tangan anak kecil usia 11 tahun meluk bagian dadaku gini. Terus aku mikir gini, wait, ini tangan, jadi kan karena udah mau subuh ya guys ya, walaupun mati lampu, suasana itu remang-remang gitu ya kan, apalagi lampu luar kan dinyalain gitu, lampu teras gitu. Terus aku lihat namanya remang-remang, pasti kelihatan lah ada yang meluk, ada sesuatu di dekat kita. Dan ini tangan siapa? Aku bilang, which is
aku memang punya anak usia segitu, laki-laki, tapi maaf, anak aku itu di Kabupaten M itu sama ibu aku, dan aku baru pulang itu jaraknya tuh 350 kilo. Dan itu bukan anak aku, ya kan? Anak aku kan di kampung, aku di kota. Terus ini tangan siapa? Akhirnya aku agak begitu bergerak, terus dia megang demi Allah aku merinding, megang dagu aku guys, dia megang dagu aku, terus akhirnya aku bilang gini, kamu ganggu. Akhirnya aku berdiri terus hidupin lampu, gone, dia hilang. Dan jujur ya, aku tuh bukan tipe yang terlalu penakut begitu, karena mungkin sering berinteraksi jadi nggak begitu takut. Jadi begitu diganggu, sebenarnya rasa capek aku tuh mengalahkan rasa takut aku gitu. Nah sebelum dia memeluk aku, jujur aku tuh kan selimutan, selimut aku tuh ditarik guys, ditarik, ya Allah merinding lagi, ditarik sampai ke ujung kaki. Dan akhirnya karena aku tuh capek banget, aku tarik lagi selimut itu tanpa ada rasa takut sedikit pun. Terus aku merem, nah baru nongol itu tangan nongol meluk anak kecil. Terus aku kayak sedikit minggir loh gitu kan. Terus dia megang dagu aku, kerasa banget dia megang dagu aku. Akhirnya aku kesel, aku bangun, aku hidupin lampu dan habis. Dan beberapa bulan kemudian kakak aku itu manggil kayak orang pintar gitu, dan aku nggak cerita ke siapa-siapa ya, manggil orang pintar untuk kayak magarin rumah sama bisnisnya gitu, ada gangguan sedikit. Jadi pas dukun paranormal whatever lah itu, orang Medan, dia datang ke rumah, 2 orang laki-laki. Terus dia keliling-keliling, pas di kamar aku dia bilang gini, Mbak, di kamarnya ada anak perempuan ya kayak gitu, suka ganggu Mbak. Aku bilang, kok tahu ya, padahal kan aku nggak pernah cerita sama siapa-siapa. Ya itu ada anak perempuan usia 11 tahun dan suka banget main sama ular peliharaan Mbak di kamar itu. Setiap malam dia tunggangin ular itu buat main. Terus aku bilang, aku memang ada pengalaman bla 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 bla. Itu anak siapa? Jadi ternyata selidik punya selidik. Jadi dulu banget itu kan rumah kan rame ya, tempat orang tinggal ya, keluarga besar tinggal di sana. Kakak ipar dari kakak perempuan aku yang punya rumah ini itu sering keguguran guys, dan anaknya tuh dikubur di sana, dikubur aja tanpa dikasih nama, tanpa didoain. Jadi anak itu tuh merasa kesepian. Terus dia bilang gini, anak perempuan ini suka sama ular yang Mbak pelihara dan suka sama Mbak gitu. Dia tuh merasa kesepian dan Mbak tuh kayak pengen meluk Mbak karena dia tuh rindu ibunya gitu. Besok-besok ngomong sama keluarganya yang nguburin anak yang bekas keguguran itu, lain kali ngubur tuh harus dikasih nama, diperlakukan selayaknya orang yang meninggal, walaupun usia kandungannya pada saat itu kalau nggak salah gugur di usia 3 bulan lah gitu, itu sudah bernyawa. Jadi berikanlah nama, berikan doa selayaknya orang meninggal, dia bilang gitu. Dan Mbak mau diusir, aku bilang gini, kayaknya nggak usah diusir, biarin aja dia main sama ular peliharaan aku, atau kalau memang dia kesepian dia boleh meluk aku dengan syarat tidak boleh mengganggu, tidak boleh mendekati, tidak boleh bikin masalah apapun gitu. Nah itu salah satu pengalaman horor aku saat berinteraksi dengan makhluk halus. Dan masih banyak lagi guys cerita horor aku sebenarnya, tapi karena respon kalian tidak begitu bagus di cerita horor aku, makanya hanya aku tayangkan 1 bulan sekali di bulan Oktober, tanggal 31 Oktober. Walaupun 31 Oktober nanti nggak bertepatan dengan hari Minggu, tapi pasti aku tayangkan di 31 Oktober merayakan Halloween Spooktober dan ulang tahun aku pastinya. Oke guys, itu aja cerita aku, episode spesial horor Ada Tapi Tak Nyata ini. Kalian bisa lihat di playlist Ada Tapi Tak Nyata, itu ada 3 atau 4 lagi cerita horor. Yang episode awal itu kalau salah pertama kali aku ketemu gitu ya. Jadi kalian bisa deh cek-cek di playlist Ada Tapi Tak Nyata ya. Sekali lagi aku ucapin terima kasih kalian sudah menonton video ini. Kalau berminat please komen kalau mau cerita horor di luar bulan Oktober. Aku akan cerita banyak banget guys, karena aku dulu sensitif, jujur aku sensitif, bahkan beberapa kali pernah meramal gitu ya. Terima kasih sudah menonton pokoknya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya. Bagikan di media sosial kamu. Follow juga media sosial aku. Channel ini tayang setiap hari Minggu, tapi spesial Spooktober atau Ada Tapi Tak Nyata cerita horor Halloween ini akan ditayangkan
setiap tanggal 31 Oktober, hanya satu episode. Kalau mau lebih silakan komen dan request, oke? Atau kalian punya cerita horor yang pengen dibacain di channel Mosda Iva ya Mosda ini, ya boleh silakan cerita di kolom komentar atau di TikTok, di Facebook, di Instagram aku, oke? Terakhir dari aku, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Ada